Itu Pak Hasim Joyo Hadikusumo, itu adiknya Pak Prabowo, itu mengatakan dukungan Golkar pada Prabowo atas restu Jokowi. Wah, ini malah gowo-gowo meneh. Ya Pak Jokowi nesu. Itu mengklaim saja ini. Ini menandakan jika sebenarnya koalisi pendukung Pak Prabowo itu ora pede, ora yakin, tidak optimis. Orang yakin dapat banyak suara kalau tidak bawa nama Pak Jokowi. Wah, piye to iki? Partai gede nyeret-nyeret kae. Ketemu lagi dengan Begawan, tetap di Ngompol, ngopini politik, dan tetap dengan Begawan. Nah, kita tahu ya, Pak Jokowi itu adalah kader PDIP, dan dia lahir dari rahim PDIP. Dia tegak lurus dengan PDIP. Tapi ini tidak biasanya loh, Pak Jokowi itu menyebut jabatan dirinya itu. Nah ini baik di depan rakyat, di depan wartawan, apalagi dalam pidato resmi kenegaraan. Nah, namun ini Begawan juga heran ini 2 hari ini Pak Jokowi ini. Beliau tuh sampai bilang 2 kali loh. Dia bilang, saya ini presiden. Ini bilang 2 kali, saya ini presiden. Jelas itu sebuah pertanda. Beliau itu marah, nesu, bahasa Jawanya itu. Atau setidaknya tidak nyaman lah. Jika manuver-manuver politik yang dilakukan oleh parpol-parpol telah melukai hati Pak Jokowi. Ingat ini, para ketua umum partai-partai ini. Kita tentu tahu loh, rasa cinta rakyat Indonesia yang besar sekali pada beliau. Membuat parpol nggak pede. Orang dengan Pak Jokowi orang marah gitu loh. Nggak yakin gitu loh. Kalau tanpa persetujuan Pak Jokowi, apa bisa menang pilpres itu menurut mereka kaya ngono. Pikirannya kaya ngono kuwi lho. Makanya penting menyeret-nyeret nama Pak Jokowi. Lah ini Pak Jokowi nggak nyaman ini. Nah, pernyataan Pak Jokowi itu disampaikan pertama ketika usai melantik Paskibraka. Untuk mengibarkan bendera di sana Istana Negara nanti. Dan yang kedua, kemarin itu saat pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR. Intinya beliau bilang, ini diingat-ingat nih ketua partai ini. Kalau yang menentukan capres itu ya ketua umum partai, bukan presiden, bukan Pak Jokowi. Jadi parpol sebaiknya tidak membawa-bawa nama Pak Jokowi. Ini menurut Begawan ya kayaknya begitu terus teropongnya dengan sikapnya Pak Jokowi itu menurut Begawan begitu, hanya demi kepentingan politik sesaat aja itu. Selain itu, presiden seakan-akan ingin menyampaikan ini dengarkan ini penting ini. Contohlah PDIP yang waktu mendeklarasikan Pak Ganjar, dia tidak menyebut-nyebut nama presiden. Oh ya wae loh, Pak Jokowi itu kader PDIP otomatis ada yang jero itu, jadi nggak perlu disebut-sebut loh. Nah, di sisi lain, wakil ketua Dewan Pembina Golkar itu Pak Hasim Joyo Hadikusumo, itu adiknya Pak Prabowo, itu mengatakan dukungan Golkar pada Prabowo atas restu Jokowi. Wah, ini malah gowo-gowo meneh. Ya Pak Jokowi nesu. Itu mengklaim saja ini. Ini menandakan jika sebenarnya koalisi pendukung Pak Prabowo itu ora pede, ora yakin, tidak optimis, ora yakin dapat banyak suara kalau tidak bawa nama Pak Jokowi. Wah, piye to iki? Partai gede nyeret-nyeret kae. Nah, di sisi lain, mereka mengakui mereka itu Golkar dan PAN tidak ada arahan apapun dari presiden. Itu pengakuan Golkar sama PAN loh itu. Mereka harus gabung kemana orang tahu dikongkon, orang tahu disuruh-suruh. Pak Jokowi orang cawe-cawe. Kenapa ini masih dibawa-bawa nama Pak Jokowi? Kalau para politisi ini menghormati presiden, kenapa nggak pede dengan pilihan mereka sendiri? Ya toh?
Pak Jokowi kan orang PDIP, masa digowo-gowo ora isin dulu. Malu dong dulu. Jelas beliau akan dukung siapa kan harusnya masyarakat sudah tahu. Wong dia itu salah satu kader partai tertentu. Kok bisa-bisanya hanya karena sering bersama saja majunya Pak Prabowo atas restu beliau mau ngelaku bareng terus diklaim, main klaim, lama-lama kena prank loh. Lah kalau Pak Prabowo pamitan mau nyapres, lah apa Pak Jokowi mau nolak, ora entuk, rasa nyapres apa ya begitu? Enggak seperti itu loh Pak Jokowi. Ya bilangnya yo jangan maju Pak Prabowo, apa ya begitu? Ya tentunya ya monggo, ya ya gitu silahkan maju. Lagi mana? Biar yang muda saja yang maju, jenengan boten sah, jenengan pun sibah-sibah, apa ya begitu Pak Jokowi kan yang enggak tuh. Jadi presiden itu capek tuh, kesel tuh mikir mereka itu. Yang kadang-kadang juga dihina-hina. Malah kemarin dipisui, tahu dipisui itu. Dikata-katain dengan kata-kata yang sangat tidak sopan, disalah-salah ke. Itu mereka tuh kerjanya ya kayak gitu aja, lebih itu loh. Kalau Pak Jokowi melarang umpama itu, ya jelas tidak punya hak no. Pak Jokowi hanya apa melarang Pak Prabowo, tapi menyangkut-nyangkutkan majunya Pak Prabowo atas restu presiden. Ya, itu termasuk gabungnya Golkar dan PAN ke kubu Pak Prabowo itu jelas mengada-ada kalau itu suruhannya Pak Jokowi. Ini begawan ini jadi malu loh ini jangankan bergabungnya Golkar dan PAN ke Gerindra, PKB juga itu. Lawang P3 itu yang merapat ke PDIP untuk memperjuangkan Pak Ganjar saja. Itu tidak ada minta izin dan restu Pak Jokowi. Memangnya Pak Jokowi itu punya posisi di partai-partai koalisi pemerintahan? Ya enggak, ora. Lah wong di PDIP saja loh. Beliau itu cuma kader biasa, bukan struktural, bukan fungsional, cuma kader biasa. Nah, sekarang gini aja lah. Sekarang gini aja ini. Ini menurut Begawan ini ada pertanyaan nih. Apakah pencalonan Pak Ganjar Pranowo itu atas keinginan Pak Jokowi? Iya atau tidak? Ini pertanyaan ini. Ini Pak Jokowi dengan Pak Ganjar itu sama-sama kader PDI Perjuangan loh. Apakah itu keinginan Pak Jokowi? Nah, yang bisa saya sampaikan ini menurut Begawan ini, itu murni analisis serta kajian yang dilakukan oleh DPP PDIP. Ya tentunya karena Pak Jokowi seorang presiden dan kader PDIP pasti diminta pertimbangan. Lalu yang memutuskan ya ketua umum. Ya Bu Megawati Soekarno Putri. Jadi mestinya kita mampu membedakan, memilah, restu izin, memberitahu dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus paham. Lah apa sebelumnya mencalonkan Pak Ganjar, Bu Mega minta izin ke Pak Jokowi? Ya tidak. Ya paling memberitahukan, konsultasi itu beda permasalahannya. Karena dianggap presiden adalah orang yang sukses, orang yang lahir dari rahim PDIP yang perlu dimintai pendapat. Loh, apa terus Bu Megawati bilang sama Pak Jokowi, Dek Jokowi, nek PDIP nyalon ke Ganjar piye penake lho. Paling yang namanya gitu Bu Megawati itu. Kalau manggil Pak Jokowi kan gitu, mesra itu loh, kayak kakak dengan adiknya. Bisa jadi beliau menjawab, ini Pak Jokowi ini, monggo Bu Mega, itu kewenangan panjenengan. Itu mesti jawabannya Pak Jokowi gitu. Kita optimis ya Dek, ini kita Pak Ganjar optimis ya, bisa jadi. Ya lantas Pak Jokowi menjawab, insya Allah Bu Mega, nanti kita perjuangkan bersama-sama agar Pak Ganjar Pranowo bisa menjadi penerus saya. Mesti begitu. Ini menurut Begawan loh ini. Tapi saya yakin begitu. Karena hubungan Megawati, Pak Jokowi, Pak Ganjar, dan semua struktur partai di PDIP sangat mesra dan solid sekali. Ketua partai yang lain harusnya malu loh ini. Orang pede ini. Nah, apakah dialog begitu bisa disebut minta restu? Jelas salah. Itu dialog biasa dalam konteks pemberitahu. Di PDIP clear soal nama Pak Ganjar. Tidak ada yang menyebut direstui oleh Pak Jokowi. Nah, Mbak Puan saja menyampaikan loh, soal nama capres akan dikomunikasikan. Ingat loh,
dikomunikasikan, bukan minta direstui. Itu jelas beda, restu dan komunikasi. Nah, kenapa di media itu tokoh maupun elit partai yang tidak mencalonkan Pak Ganjar menyebut-nyebut nama Pak Jokowi? Ya, karena nama beliau berpengaruh pada elektabilitas setiap calon. Nempel-nempel, ngeklaim. Wah, sekali lagi mereka pada tidak pede. Nah, semalam itu ada seorang teman nanya ini ke saya ini, Om Begawan, ini kenapa ini elektabilitasnya Pak Prabowo melesat tinggi? Padahal belum banyak berbuat loh. Yang terakhir efek dari bergabungnya Golkar dan PAN. Ya saya jawab santai aja loh. Lah kalau naiknya elektabilitas ya karena efek kejut saja. Mau sedelok itu loh, sebentar itu. Di sisi lain Pak Ganjar masih menjabat gubernur. Jadi belum full turun ke lapangan. Masih memerintah di Jawa Tengah. Lalu dia kembali membantah. Itu yang tanya. Lah Pak Prabowo juga masih jadi menteri. Relatif belum ada acara dirinya sebagai capres. Tapi kok surveinya tinggi. Ya ini saya jelaskan lagi nih. Lah soalnya masih bawa-bawa nama Pak Jokowi kok. Masih nempel-nempel Pak Jokowi kok. Nah sekarang Pak Jokowi sudah kasih kode nih. Beliau presiden. Wegah lagi digowo-gowo. Dan keputusan soal capres maupun koalisi itu wilayah partai politik. Oh nggowo-nggowo, nyantel-nyantel, mepet-mepet Pak Jokowi lagi, membawa-bawa nama lagi. Dan ke depan lihat saja, sebagai acara Menhan atau presiden, keduanya bakal jarang bareng lagi. Oh pasti itu, termasuk kalau datang ke Solo. Saya tidak yakin Gibran juga akan menemui, apalagi menemani. Yang terakhir ketemu relawan Bolone Masih. Kan Gibran juga nggak mau datang gitu. Ini sudah mulai nyinggir-nyinggir. Pak Jokowi dan Gibran dalam hitung-hitungan atau analisis merasa sudah cukup. Ke depan waktunya membantu partai. Ke depan waktunya untuk memenangkan Pak Ganjar karena dia kader partai PDI Perjuangan. Tapi bagi Pak Jokowi, cara membantunya bukan datang bersamaan dengan Pak Ganjar, melaku bareng, bukan itu. Itu hard selling namanya, kampanye garis keras. Pak Jokowi hanya akan bermain-main dengan kode, dengan simbol-simbol, karena dia orang Jawa yang sangat halus perasaannya, dengan tanda-tanda atau ciri-ciri. Beliau kan sudah bilang, Indonesia butuh pemimpin dengan endurance yang panjang, staminanya yang kuat, bisa lama, bisa lari maraton, selain syarat tidak takut dengan negara asing, punya nyali dan keberanian. Sekarang kita cek, Pak Prabowo punya keberanian itu enggak? Kira-kira itu. Ingat gak? Ketika Orde Baru runtuh, silahkan cek di berbagai sumber informasi. Ketika Pak Harto jatuh, Pak Prabowo di Indonesia? Enggak. Kalau enggak di Indonesia terus ngapain? Dia pergi ke Yordania dan di sana menjalankan usahanya. Mungkin sudah banyak yang lupa itu. Tapi catatan itu masih ada. Pak Prabowo kembali ketika suasana politik sudah kondusif. Wes aman. Lah kalau pada perjalanan sejarahnya saja pernah kabur. Melayu karena Indonesia lagi umpek-umpekan tidak nyaman. Lah terus piye? Padahal itu suasana politik dalam negeri yang dihadapi masyarakat Indonesia sendiri. Bagaimana kalau menghadapi negara asing? Menghadapi Eropa? Nyalinya di mana? Menghadapi bangsa sendiri yang kocar kacir aja nggak berani ya. Berarti tidak punya nyali. Maaf loh ini menurut Om Begawan. Oke ya, kita bahas lagi capres-capres yang lain di lain kesempatan. Tetap di Ngompol, Ngopini Politik. Salam Begawan. Sampai jumpa.